Terkini kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang. Roh korban memberitahu kronologi kejadian. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Teranyar, kasus perampasan nyawa di Jalan Cagak, Subang. Konon, roh korban sempat memberitahu kronologi di malam kejadian. Sudah lewat bulan keempat, kasus perampasan nyawa terhadap Tuti Suhartini 55 dan Amalia Mustika Ratu 23 dalam sebuah rumah di Jalan Cagak, Subang masih belum terungkap. Tapi kabarnya, ada sebuah petunjuk gaib dari makhluk gaib yang mengaku bahwa dirinya adalah roh Amalia Mustika Ratu, dan tim makhluk gaib memberikan gambaran kronologi kejadian di malam terjadinya pembunuhan. Seorang aktivis gaib yang berasal dari Sumatera Selatan mengatakan bahwa ada aktivitas gaib analisa energi hidup dari lokasi kejadian, di mana ia mengatakan bahwa ada 3 wanita dan 2 pria. Bahkan ia yakin jika 3 wanita tersebut, 2 diantaranya merupakan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, serta 3 lainnya merupakan orang bertamu pada malam kejadian perampasan nyawa itu. Dari hasil yang kami dapat, targetnya itu bukan Tuti Suhartini, tetapi Amalia Mustika Ratu, ujarnya. Gambaran tersebut muncul pada YouTube sebelum pukul 3, live clue pelaku, kasus Subang, dan kronologi kejadian, yang live pada Rabu 22 Desember 2021 malam. Aktivis gaib YouTuber sebelum pukul 3 yang berasal dari Sumatera Selatan tersebut lebih suka menyebut dengan entitas yang mengaku sebagai roh Amalia Mustika Ratu setelah kedua korban meninggal. Dikatakan bahwa ketiga orang pelaku tersebut melarikan diri melalui kebun belakang. Lalu disebutkan kata entitas yang mengaku roh Amalia tersebut bahwa hanya gadis itu yang memberikan petunjuk karena ini berawal cuitannya di media sosial. Tampaknya medsos Amalia Mustika Ratu bisa menjadi bukti bisu akurat, ujar YouTuber sebelum pukul 3. Di dalam aktivitas gaib tersebut disebutkan bahwa ada pula petunjuk dari makhluk gaib tentang gambaran kejadian peristiwa perampasan nyawa di rumah itu. Inilah penggambarannya. Peristiwa ini berawal dari keributan di dalam rumah itu, di mana Amalia serta Tuti ribut dengan 3 orang yang bertamu di rumahnya. Digambarkan jika Amalia telah mengambil suatu benda guna melindungi dirinya, kemudian Tuti melerai, akan tetapi si pelaku sudah kalap. Si pelaku pun menghantamkan sesuatu, akan tetapi justru mengenai Tuti Suhartini sampai pingsan, sehingga membuat semua panik. Dalam kepanikan, seseorang kemudian membawa Tuti Suhartini yang sudah bersimbah darah ke kamar, akan tetapi Amalia tidak ikut. Tapi waktu itu sang pelaku melihat Tuti Suhartini menjadi sekarat. Amalia pun menangis kemudian mencoba untuk menelepon seseorang, akan tetapi dicegah oleh orang-orang itu. Lalu Amalia jadi mengamuk lagi, membuat rumah menjadi berantakan. Pelaku kemudian menjadi kalap dan menendang gadis itu. Lalu si pelaku mendekati Tuti Suhartini kemudian memukul wajah Tuti Suhartini sampai tewas. Menurut petunjuk gaib tersebut, bahwa Amalia tengah berupaya untuk melarikan diri menggunakan mobil Alphard di garasi. Akan tetapi karena belum begitu bisa mengemudikan, membuat dirinya tak untuk sempat melarikan diri. Menurut petunjuk gaib tersebut, bahwa Amalia tengah berupaya untuk melarikan diri menggunakan mobil Alphard di garasi. Akan tetapi karena belum begitu bisa mengemudikan, membuat dirinya tak sempat untuk melarikan diri. Lalu, kata petunjuk gaib itu, kemudian Amalia berlari ke kebun belakang dan si pelaku mengejarnya sampai dekat pohon, lalu Amel terjatuh.
Saat terjatuh itulah, kemudian pelaku melempar kepala Amalia entah dengan balok atau dipukul dengan batu. Kemudian diseret lagi ke dalam rumah dan disiksa, kemudian dibunuh. Semoga apa yang disimpulkan ini tidak menjadi kontroversi, ujar YouTuber sebelum pukul 3. Menirukan petunjuk gaib. Kemudian ketika pelaku tersebut menelepon seseorang tapi disalahkan oleh si penerima telepon, maka dari situlah kemudian para pelaku perampasan nyawa itu mulai membersihkan jejak. Adapun alat yang digunakan untuk membunuh telah disembunyikan di rumahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.